warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Parzi dari Prodi PTKR 4A. Mata kuliah yang saya tempuh yaitu Profesi Kependidikan dan dosen pengampu Yaspini Landa Magister Pendidikan. Di sini saya akan menceritakan kehidupan Profesor Dr. Khairul Tanjung MBA. Seperti gambar ini orangnya, ia sebagai pengusaha sukses asal Indonesia. Jatuh bangun, ia membangun usaha sampai sukses saat sekarang ini menjadi orang terkaya di Indonesia. Di sini Bapak Profesor Khairul Tanjung MBA lahir Jakarta 16 Juni 1962. Umur ia sekarang sekitar 58 tahun. Ayah kandung Agi Tanjung, Bapak Agi Tanjung sebagai wartawan pada Orde Lama dan Ibu Halimah sebagai ibu rumah tangga. Istri Bapak Khairul Tanjung yaitu Anita Ratnasari Tanjung seperti gambar di sini, dan ia memiliki dua anak. Yang pertama Putri Indasari Tanjung, yang kedua Rahmat Dwi Putra Tanjung seperti foto di samping. Ini keluarga besar Bapak Profesor Dr. Khairul Tanjung MBA, istri dan anak-anaknya. Tempat tinggal ia sekarang itu Jalan Teguh Umar nomor 50 Menteng, Jakarta Pusat. Alma mater yaitu di Universitas Indonesia jurusan Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Ia bekerja sekarang sebagai pengusaha pemilik CEO utama City Corp. Latar belakang pendidikan yaitu SD Vandit Jakarta sekitar tahun 1975 dan SMP Vandit Jakarta 1978. Ia menempuh SMA di Negeri 1 Budi Utomo Jakarta 1981 dan Fakultas Kedokteran Gigi yaitu di Universitas Indonesia sekitar 1987. Pendidikan terakhir yang ia tempuh yaitu Eksekutif IPPM MBA atau Magister Bisnis Administrasi di tahun 1993. Nama Bapak Profesor Dr. Khairul Tanjung dikenal sejak ia menjabat sebagai Menko Perekonomian, menggantikan Hatta Rajasa sejak 19 Mei 2014 sampai 20 Oktober 2014. Ia telah mengeluarkan buku Khairul Tanjung dan Si Anak Singkong. Yaitu di sini selanjutnya Profesor Dr. Khairul Tanjung MBA adalah orang terkaya di dunia pada tahun 2014, memiliki kekayaan 4 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 56,188 miliar, dan termasuk orang terkaya nomor 375 di dunia. Cabang bisnis yang ia tempuh yaitu keuangan, properti, multimedia. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Kerman yang kini bernama Bank Mega. Di bidang bisnis, properti dan investasi, perusahaan tersebut membawahi para Bandung Properti Indo dan para Bali Properti Indo, Batam Indo Invest Indo, dan Mega Indah Properti Indo. Di bidang multimedia, para grup memiliki Trans TV, Trans 7, Mahagaya Perdana dan Trans Fashion, Trans Style dan Trans Studio. Profesor Dr. Khairul Tanjung MBA memulai bisnisnya sejak kuliah. Ia berjualan buku kuliah, stensilan, kaos, dan fotokopi di kampus, dan pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Bilangan Senen, Jakarta Pusat. Namun sangat disayangkan, toko yang ia dirikan bangkrut. Selepas kuliah, ia mendirikan PT Pariarti Sindu
utama bersama 3 rekannya tahun 1987 bermodal awal sekitar 150 juta dari Bank Exim. PT tersebut memproduksi sepatu anak-anak untuk ekspor dan perusahaan tersebut langsung mendapatkan pesanan 160.000 pasang sepatu dari Italia. Akan tetapi, Bapak Profesor Dr. Khairul Tanjung MBA, karena perbedaan visi tentang ekspansi usaha, Khairul memilih pisah dan mendirikan usaha sendiri seperti usaha yang saya jelaskan di sebelumnya, yaitu di bidang keuangan, properti, dan multimedia. Di sini selanjutnya saya akan menceritakan kehidupan Bapak Khairul Tanjung. Ia bangkit dari kegagalan. Menurutnya membangun sebuah bidang bisnis tidak seperti membalikan telapak tangan. Dibutuhkan sebuah kesabaran dan tak pernah menyerah, jangan sampai mengambil jalan seketika. Karena dalam dunia usaha kesabaran adalah salah satu kunci utama dalam mencari hati pasaran atau mencari hati konsumen untuk bekerja dalam perusahaan. Membangun integritas adalah penting bagi Bapak Profesor Dr. Khairul Tanjung MBA. Manusiawi ketika berusaha, seseorang ingin segera mendapatkan hasilnya, namun tidak semua hasil bisa diterima secara langsung. Menurut saya, pelajaran yang bisa diambil dari tokoh yang saya jelaskan tadi itu Profesor Dr. Khairul Tanjung MBA. Pelajaran yang saya dapatkan itu belajar sabar dan tak pernah menyerah dalam membangun usaha baru. Jatuh bangun itu sudah biasa. Intinya kita harus mengontrol kemauan dan keyakinan kita. Ingat, ada pepatah bilang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Sekian yang saya sampaikan dari tokoh yang saya jelaskan tadi, yaitu tokoh Profesor Dr. Khairul Tanjung MBA. Ia pengusaha yang sukses di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.